91.3 MNC Trijaya FM Bandung. Selamat sore untuk Anda kembali yang sudah bergabung di 91.3 Trijaya FM Bandung dan yang juga sudah bergabung di live Instagram. Hari ini di program Room Radio Open Mic, kami akan berbincang-bincang terkait dengan satu hal yang saat ini sedang hangat ya, sedang dianggap sebagai bidang yang tidak terdampak gara-gara COVID, malah katanya memiliki dampak positif katanya di bidang ini. Bidang apakah yang saya maksud adalah bidang e-commerce. Kita akan berbincang terkait dengan tema menilik bisnis e-commerce. Sudah ada di hadapan saya via live Instagram. Ini sahabat saya, sahabat masa kecil ya, luar biasa. Ini bisa hadir menyempatkan waktu. Kang Sandi Permadi, Chief Financial Officer JD.id. Kang Sandi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Terima kasih Kang Fajar. Kabar baik, Kang? Alhamdulillah baik. Oke, ini di mana nih posisi nih? Posisi masih di rumah. Aha. Jadi Ani hampir 90-nya masih kerja di rumah sejak bulan Maret. Jadi ya masih menikmati rumah. Oke, luar biasa ya. Sekarang masih di rumah, tapi untuk urusan kerjaan kan masih di remote dari rumah aja gitu ya. Oh iya. Jadi ini juga menarik lah. Kita kerja di rumah malah bisnisnya turun. Menarik sekali. Kembali ke kantor apa enggak? Nah, itu dia. Pada akhirnya nanti dilihat perkembangannya, kalau ternyata efektif dari rumah ya udah kayaknya untuk semua tinggal di rumah aja WFH gitu ya. Nggak gitu juga ya. Dulu deh, ini saya minta gambaran melihat perkembangan e-commerce ataupun marketplace di Indonesia saat ini kondisinya seperti apa sih dari sudut pandang Kang Sandi? Saya mungkin cerita dari awal, sebetulnya perusahaan e-commerce nasional pertama di Indonesia itu perusahaan lokal sebetulnya, itu Blibli. Blibli itu yang pertama dulu. Justru yang pertama Blibli. Menyusul kemudian yang besar ya, kalau yang kecil-kecil banyak lah gitu ya. Awalnya Zalora masuk waktu itu, Rocket Internet Group. Nah ini Zalora ini sebetulnya perusahaan Rocket Internet satu grup dengan Lazada. Satu Lazada. Jadi kalau kita lihat selebriti di dunia internet tuh kebanyakan alumni Zalora atau Lazada sih banyaknya ya. Kayak Pak Nadiem itu alumni Zalora, dulu managing director di Zalora. Banyaklah alumni. Jadi waktu itu Indonesia yang tahu tentang bisnis internet atau e-commerce. Nah, dua perusahaan inilah yang jadi cikal bakalnya. Ketika saya masih ingat, ketika saya join Lazada di tahun 2015, Tokopedia itu belum kedengeran waktu itu awal-awal tahun. Injek sama Sequoia India waktu itu terlihat tanda. Shopee belum ada. Oke. Pas Shopee belum lahir. Bibitnya tapi nggak ada lah boleh dibilang. Saya ingat waktu itu saya main ke Mall Casablanca waktu tahun 2015 akhir. Saya lihat ada booth-nya Shopee kecil banget. Saya sempat bertanya-tanya dulu, ini perusahaan apa sih gitu? Perusahaan apa sih gitu? Waktu itu rasanya Lazada itu udah paling besar menurut saya waktu itu gitu ya. Gojek belum ada awal-awal tahun 2015, masih jarang lah lihat hijau-hijau di Jakarta. Jangan bilang ada Grab belum ada. Tetapi bayangkanlah sekarang dalam waktu 5 tahun, semuanya berubah secara drastis. Kalau kita lihat, Shopee sekarang malah jadi nomor 1. Baru kemarin diklaim Shopee mengalahkan Tokopedia. Jadi industri ini luar biasa pertumbuhannya dalam 5 tahun terakhir. Selalu double digit lah pertumbuhannya. Kenapa? Karena memang pada dasarnya konsumsi masyarakat Indonesia terhadap internet, e-commerce itu tumbuh luar biasa seiring dengan pertumbuhan akses internet dan smartphone. Itu kuncinya sebetulnya. Waktu e-commerce diakses lewat desktop, itu tidak terlalu meledak bisnis e-commerce itu. Betul. Tidak terlalu. Karena orang susah, mau beli juga susah, harus ke warnet dulu, susah gitu. Betul. Ya. Nah, ledakan itu mulai terasa ketika aplikasi-aplikasi muncul di Android dan iPhone tuh elit lah. iPhone nggak terlalu menggerakkan lah, karena itu biasanya terbatas. Segmented ya, kalau itu ya. Yang masif itu Android sih. Jadi ada dua faktor sebetulnya, internet akses dan smartphone, mobile phone, itu yang akhirnya meledakkan industri ini. Kemarin pemerintah ada wacana, Kang Fajar.
ingin memanjakin para pedagang online. Nah, itu dia, betul, betul. Gimana tuh? Nah, itu pada lari tuh, banyak orang yang lari tuh. Nggak mau bayar pajak, mendingan buka toko di Instagram, di Facebook gitu. Tapi di Facebook juga dengan kata kunci tersendiri, misalnya yang khusus, sekarang juga suka di-blok. Nggak bisa jualan seenaknya sekarang. Iya. Ada keyword-keyword tertentu yang akhirnya, wah sama Mark Zuckerberg langsung di-cut, nggak bisa di-upload. Oke. Iya. Ya, karena Facebook-nya juga mau bikin platform bayar. Nah, Kalau mau jual. aduh, luar biasa. Jadi gitulah Kang, seperti itulah ya. Oke. China aja ya, China yang udah punya raksasa-raksasa internet aja, itu rasio perdagangan online terhadap total offline, total retail maksudnya, 25%. Oke. Itu udah raksasa. Oke. Kita paling 10% kurang. Jadi ini industri yang sangat berkelimpahan gitu, dan masih panjang gitu ceritanya. Gitu. Demokratisasi perdagangan lewat online itu. Sebuah perusahaan seperti Uniqlo yang ada di semua mall, ketika masuk online sama kok dengan toko kita. Customer tinggal klik aja udah beda kok. Jadi itu sangat demokratisasi sekali. Iya. Oke. Jadi sekali lagi ini jadi ajakan juga nih untuk pendengar kita yang sedang bergabung di 91.3 Trija FM Bandung. Ternyata memang bisnis online ini masih akan terus berkembang, punya potensi yang juga luar biasa. Caranya Anda bisa bergabung di marketplace ataupun juga mungkin punya toko online sendiri, itu tergantung pilihannya masing-masing. Begitu ya Kang Sandi kurang lebih ya? Masih sangat menjanjikan lah. Ya. Oke, baiklah kalau begitu.